Oke, kita jumpa lagi di sesi malam hari ini ya. Gerakan penyembuhan dunia. Biasanya kalau Senin malam itu tema besarnya adalah berdamai dengan diri sendiri. Ya, topik malam hari ini adalah choose to be happy. Biasanya diawali dulu ya dengan ritual untuk kita memeluk diri kita sendiri. Ya, biasanya begitu kalau malam ini ya Senin malam. Oke, kita akan mengawali itu dulu. Ya, silahkan kita pejamkan mata dulu. Kemudian kita peluk diri kita sendiri dulu. Kita menyadari bahwa diri kita adalah jiwa ya, yang berada dalam tubuh fisik. Kita rasakan syukur, kita rasakan kebahagiaan dalam batin kita. Kita sebut nama kita dalam hati dan katakan, aku mengakui ketuhanan yang ada di dalam dirimu. Aku mencintaimu sepenuhnya. Aku menerimamu dengan segala apa yang ada dalam dirimu. Segala kekurangan dan kelebihanmu. Aku menerima seutuhnya dan aku mencintaimu apa adanya, tanpa syarat. Marilah kita sama-sama tumbuh menjadi jiwa yang lebih baik. Biarlah kedamaian dan kebahagiaan menyertai kita. Baik, perlahan Anda bisa membuka mata. Bagaimana rasanya? Apakah menjadi lebih happy? Oke, terkait dengan topik kali ini ya, memilih untuk bahagia. Ya, jadi bahagia itu sebenarnya apa sih? Ya, bahagia itu ketika kita berada dalam kondisi atau perasaan yang menyenangkan, yang senang, ya, yang damai, yang tidak ada suatu hal yang menyusahkan. Nah, itu bahagia, kan begitu. Nah, kira-kira kami sih percaya ya, semuanya pasti pernah merasakan kebahagiaan. Tapi ada nggak nih yang mau sharing dulu? Kira-kira dalam situasi atau kondisi apa Anda itu merasa bahagia? Silakan, ada yang mau sharing dulu? Apakah ada? Silakan. Jadi kita sama-sama belajar ya, semua sahabat Prankiling. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Silakan boleh memberikan ide atau pengalamannya. Apakah ada? Ya. Misalnya, oke, belum ada ya sepertinya. Misalnya saya bahagia. Oke, ya silakan Bu Meli ya. Silakan Bu. Kalau aku, ya kalau aku Mbak Niken, kalau kumpul sama konteks ini, kalau family semuanya utuh, sehat, ketawa, bercanda, semuanya kayak happy aja gitu. Happy ya. Ini kayaknya sinyalnya agak kurang bagus ya, jadi suaranya nggak begitu jelas. Tapi yang kami tangkap adalah ketika berkumpul bersama keluarga begitu ya Bu ya? Ya betul. Ya semuanya sehat dalam kondisi yang happy, tidak kekurangan apapun, yaitu jadi suatu kebahagiaan buat Bu Meli. Ada lagi? Kira-kira? Oh Bu Santi ya. Tadi ini raise hand. Apakah mau sharing? Bahagia ketika dalam kondisi apa Bu? Apakah ada yang mau menyampaikan lagi? Kalau saya sih bahagia kalau misalkan bisa olahraga dengan kita. Kalau sekarang kan mau olahraga aja takut ya, gitu. Oke. Nggak bisa nge-gym lagi, nggak bisa ketemu teman-teman. Iya, oke. Ya, terima kasih Bu Santi. Satu lagi. Ya tadi Bu Santi bahagia kalau bisa olahraga ya salah satunya. Satu lagi. Ya Pak Aminuddin ya. Silahkan. Bahagia kalau apa bahagia, Pak? Ya. Bahagianya kalau pas apa? Pas lagi apa tuh? Lagi menerapi pasien terus sembuh gitu, sangat-sangat bahagia, damai gitu. Oke, terima kasih Pak Amin sharingnya. Wow, menyenangkan ya. Terima kasih. Ya,
Oke, terima kasih. Jadi, oke. Untuk lingkungan, oh ini tadi dari Bu Meli ya, untuk lingkungan, keluarga kalau kumpul, untuk masyarakat, bisa membantu orang lain. Ya, baik. Ya, jadi bahagia kadang-kadang kita masih mendefinisikan kebahagiaan ini kita dengan syarat. Ya. Bahagia kalau kita tadi bisa olahraga, misalnya kumpul keluarga dengan bla 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 dan lain sebagainya. Jadi itu masih hal-hal yang dari luar kita, kan gitu. Nah, misalnya apa contoh yang lain? Saya bahagia bisa misalnya mencapai titik A, saya bahagia ketika bisa mencapai titik B, saya bahagia ketika bisa mencapai titik C. Nah, ini ada syaratnya juga. Kemudian saya merasa bahagia kalau saya misalnya memiliki A. Saya akan bahagia kalau saya sudah memiliki B. Saya akan bahagia kalau sudah memiliki C. Nah, itu adalah hal-hal yang sebenarnya kalau kita artikan, ya kita akan merasa bahagia itu ketika ya semuanya ada syaratnya, ya gitu. Semuanya ada syaratnya. Saya bahagia kalau, nah ketika sudah ada kalau, nah ini menjadi syarat. Sebenarnya ketika ada syarat, ya ketika syarat ini kita tidak bisa memenuhi atau kita tidak bisa mencapainya, ini akan muncul yang namanya penderitaan, betul nggak? Kita akan menderita, ya, kita akan menderita. Tetapi kalau kita mau menjadi bahagia, hilangkan dulu syaratnya ini. Ya. Syarat-syaratnya kita hilangkan, kita lepaskan. Ya karena apa? Karena kebahagiaan itu sebenarnya bukan tujuan, gitu ya. Kebahagiaan ini adalah suatu pilihan, ya. Suatu pilihan. Jadi kalau yang namanya pilihan, ya apapun yang kita pilih, ya kita akan bahagia dalam situasi dan kondisi apapun tanpa syarat. Termasuk ketika kita bahagia menerima diri kita apa adanya. Misalnya kadang-kadang ada yang secara fisik tidak bahagia karena misalnya, oh saya cewek tapi kok misalnya ada bulunya di kaki, jadi saya nggak merasa pede atau nggak merasa bahagia dengan kondisi ini gitu misalnya. Nah masih ada syarat. Tetapi kalau kita oke, saya menerima diri saya seutuhnya, saya menerima semuanya yang ada dalam diri saya, segala kekurangan dan kelebihan saya, oke, saya mensyukurinya dan itu akan menjadi bahagia. Jadi seperti halnya, misalnya kalau ibaratnya tadi kebahagiaan itu diibaratkan sebagai suatu tujuan begitu ya. Misalnya kita, ini contoh saja ya, contoh, oke saya ingin menjadi seorang dokter. Ya. Oke, ketika sudah mencapai pasti akan menjadi bahagia, betul nggak? Tetapi dalam perjalanan proses menjadi seorang dokter itu, mengalami berbagai hal dan rintangan, sehingga ini yang membuat tidak happy, ini yang membuat tidak bahagia. Ya, karena apa? Misalnya banyak tekanan, stres, banyak tugas dan lain sebagainya, ya menjadi tidak happy. Nah, kira-kira mana yang penting? Mencapai tujuannya ini atau kita menjalani prosesnya? Kira-kira mana menurut Anda? Mana yang proses? Ya, terima kasih Pak Amin responnya. Ya, prosesnya ini jauh lebih penting meskipun sebenarnya dua-duanya ini juga penting ya. Ya. Jadi memang tujuannya ini memang menjadi tujuan kita, menjadi bahagia. Kita akan bahagia kalau mencapainya. Tetapi ketika kita menjalani prosesnya, ketika kita bisa happy, kita bisa bahagia, ini yang jauh-jauh lebih penting. Ya. Apa gunanya tadi misalnya ketika bisa mencapai apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan, tetapi dalam proses perjalanan untuk mencapai cita-cita tersebut, misalnya kita stres, kita depresi, kita mengalami gangguan psikologis, terutama ya biasanya itu karena tekanan gitu, sehingga lama-lama ini akan memunculkan penyakit secara fisik. Ya. Kira-kira bagaimana? Ya, pasti ada bagian yang menjadi tidak happy kan ya. Tapi kalau kita misalnya apapun itu prosesnya, bagaimanapun kesulitan atau tantangan yang kita hadapi, kita saya menerima ini, saya melakukan dengan happy, yes, ini akan lebih baik. Baik, ada satu pengalaman ya dari kami ya, dari saya pribadi begitu. Jadi kebetulan saat ini saya adalah seorang professional pranic healer gitu dan seorang instruktur pranic healing. Nah, sebelum menjadi saat ini tentunya juga ada proses yang kami lewati, begitu ya. Jadi
kami mulai belajar pranic healing itu dari tahun 2008. Sebenarnya berawal dari ketidaksengajaan karena waktu itu kami masih kuliah, sehingga tujuannya sebenarnya bukan saya belajar pranic healing untuk menjadikannya sebagai profesi, begitu ya. Tetapi karena memang tipikal orangnya memang senang belajar, sehingga oh ada sesuatu yang baru nih, ya kayaknya kok menarik. Nah, sehingga kami pun waktu itu belajar, dan memang waktu itu ada keluhan gitu ya. Jadi ketika kecapean begitu ada muncul radang tenggorokan yang reaksinya itu sampai batuk lama gitu ya, beberapa hari bahkan minggu gitu. Tapi ketika sudah merasakan disembuhkan kok oke, jadi sembuh sama sekali gitu, sehingga memang oh ini suatu hal yang baik nih. Meskipun waktu itu juga bertanya-tanya kok bisa ya tangannya begini-begini, bisa menyembuhkan, bisa sembuh sakit saya gitu ya. Terus akhirnya mengikuti introduction, sangat menarik buat saya, kelas pengenalan meskipun itu belum kelas yang resmi, tetapi buat saya sangat menarik. Ya. Kemudian saya lanjut mengikuti kelas basic pranic healing. Buat saya sangat menarik. Ya. Saya lanjut sampai hampir semua kelas yang diadakan istilahnya seperti itu, kami mengikutinya begitu ya. Nah, singkat cerita di tahun 2011 ya saya mulai menjadi pranic healer ya. Jadi pranic healer yang profesional, artinya memang di Solo ini kita ada klinik yang memang klinik yang khusus melayani pranic healing gitu ya. Buka setiap hari dari Senin sampai Sabtu begitu. Nah, awal bergabung itu juga kayak seperti ya belum merasakan kebahagiaan di sana gitu loh. Karena memang ini bukan tujuan saya gitu loh. Tujuan saya bukan menjadi seorang healer gitu. Saya hanya ingin belajar, ya sudah, saya mendapatkan manfaat. Nah, untuk saya bisa membantu healing keluarga, teman-teman dan lain sebagainya. Waktu itu hanya masih berpikir seperti itu. Tetapi ketika ditawari menjadi seorang healer, oke, dicoba dijalani karena memang waktu itu saya masih kuliah juga dan ya mengembangkan usaha sendiri juga gitu. Jadi memang fokusnya memang tidak di sini dan ini bukan menjadi tujuan utama gitu. Tapi saya menjalaninya gitu loh. Nah, kemudian juga mulai tahun sekitar 2012 mulai magang menjadi instruktur ya, 2013 mulai mengajar. Itu pun juga oke, menjalani biasa dan bukan yang menjadi suatu hal yang ini membahagiakan begitu ya. Karena memang sekali lagi ini bukan tujuan saya gitu loh. Ini bukan suatu hal yang saya inginkan menjadi sebagai profesi begitu ya. Baik sebagai instruktur juga bukan hal yang saya inginkan waktu itu. Jadi hanya sebatas oke, saya belajar ini, saya supaya tidak lupa saya mengembangkan ini, saya menjadi bagian ini. Oke, saya terima gitu. Jadi masih yang dalam hati itu setengah gitu ya, setengah saja gitu ya. Jadi tidak yang sepenuh hati ya, bisa dikatakan begitu, tidak yang sepenuh hati. Jadi berjalannya waktu ya, ketika menjalani menjadi sebagai seorang healer, menjadi seorang instruktur, itu kok lama-lama saya merasakan berada dalam kondisi yang jenuh, bosan gitu ya. Jadi berada pada titik jenuh gitu. Oh, tiap hari healing lagi. Sehingga saya milih untuk kayaknya ini bukan pilihan saya begitu. Sehingga waktu itu untuk keluar ya dari situasi itu ya, saya memilih untuk menjadi orang seperti pada umumnya ya. Ya bekerja ya pokoknya seperti orang pada umumnya begitulah. Sehingga waktu itu kami memutuskan untuk mengambil program magister gitu ya. Tujuannya adalah supaya setelah lulus nanti bisa ngajar, bisa jadi dosen gitu kan. Tetapi ketika menjalani proses itu ya, singkat cerita memang saya bisa menyelesaikan dengan tepat waktu ya. 2 tahun saya bisa menyelesaikan itu dengan ya hasil yang memuaskan begitu. Tetapi setelah saya bisa menyelesaikan, saya melakukan refleksi batin. Saya bertanya kepada diri saya sendiri gitu.
apakah ini jalan yang ingin saya jalani? Apakah ini kebahagiaan yang ingin dicapai? Gitu. Ternyata jawaban hati saya adalah tidak. Kenapa? Karena dalam proses saya sekolah lagi itu selama 2 tahun itu, kebetulan saya juga bersama teman-teman menjadi asisten peneliti begitu ya. Nah, dalam proses itu banyak sekali pekerjaan atau hal-hal yang sangat menyita pikiran, waktu gitu ya, sehingga memang membuat stres gitu. Stres memang tiap hari harus baca buku di depan laptop, mengerjakan penelitian, bahkan kadang-kadang sampai lembur-lembur ya. Mungkin ini Prof. Slamet memahami betul ya profesi seorang dosen gitu ya, Prof. Sehingga saya jadi berpikir gitu loh. Apakah ini yang saya cari? Setiap malam saya harus di depan laptop sampai jam 2 malam, jam 3 malam, bahkan sampai pagi begitu ya. Pernah sampai saya itu nggak tidur gitu ya selama 24 jam karena ngejar deadline gitu. Ibaratnya kalau saya tidur 1 menit aja saya lewat deadline. Jadi kayak yang habis menyesain itu cuma mandi supaya mata ini nggak ngantuk gitu loh. Jadi benar-benar yang seperti inikah hidup yang saya cari begitu. Jawaban saya tidak. Saya tidak seperti ini. Oke, mungkin secara profesi ini Prof, mohon maaf tidak mengecilkan itu ya. Iya, profesi seorang pengajar, seorang dosen ini baik, tetapi buat saya pribadi ini bukan pilihan saya gitu loh. Saya tidak memilih untuk stres setiap hari berada di depan laptop sampai dini hari begitu ya, membaca buku dan lain sebagainya, menyelesaikan penelitian dan lain sebagainya. Wow. Dan apa yang terjadi memang? Jadi karena pola hidupnya menjadi kacau kan, jadi maksudnya tidurnya kan jadi tidak teratur begitu kan, larut malam, sehingga kadang-kadang kan juga kita begadang itu kan lapar gitu ya, sehingga makanan juga kadang-kadang jadi sesuatu yang gampang, yang instan, kita makan yang instan, sehingga ini juga memicu menjadi pola hidup yang tidak sehat. Nah, sehingga muncul secara hormonal itu menjadi terganggu. Secara hormonal terganggu sehingga muncul penyakit fisik. Ya. Itu yang kami rasakan. Sehingga setelah itu saya bertanya, apakah ini yang dicari? Oke, mungkin kamu berhasil meraih apa yang kamu inginkan ya. Tetapi ada loh yang kamu korbankan begitu kan. Salah satunya adalah kesehatan, ya kan. Kemudian hal yang lain adalah juga beberapa hal yang harus dikorbankan karena memang harus fokus ke hal ini kan gitu. Jadi apakah ini pertanyaannya? Jawaban saya tidak, ya. Bukan ini. Sehingga saya setelah menyelesaikan ya sudah. Jadi saya kembali lagi ke pranic healing. Jadi kembali lagi ke cerita di awal. Jadi kalau tadi ibaratnya di awal saya bertemu pranic healing ya, menjadi seorang healer, menjadi seorang instruktur itu bukan menjadi tujuan utama, menjadi seorang menjadi profesi sebagai healer atau instruktur itu bukan. Hanya sebatas saya belajar, saya menambah pengetahuan gitu ya. Tetapi memang waktu itu saya menjalaninya menjadi seorang healer dan instruktur gitu. Dan pada suatu titik ketika saya berada di titik jenuh yang menjadi seorang healer tadi, itu seperti alam itu memaksa saya gitu ya. Alam ini memaksa saya ketika saya sudah tidak mau healing gitu ya. Saya nggak mau healing nih orang lain gitu ya. Saya nggak mau healing pasien. Saya mau healing diri saya sendiri, saya hanya mau healingnya keluarga masih tapi saya sudah nggak mau orang lain ya. Itu seperti alam, seperti Tuhan ini mengatur dengan caranya, menunjukkan dengan caranya. Jadi kebetulan saya itu seorang tenaga medis ya, sudah belajar juga, tetapi memang belum pede atau jadi mengirimkan pasien gitu, mengirimkan pasien kepada saya, sehingga seperti ya alam ini mengatur saya itu harus healing setiap hari di luar jam klinik, ya. Jadi seolah-olah harus memang saya yang healing gitu. Karena waktu itu ada jam-jam khusus gitu, ada jam-jam tertentu yang memang klinik bukanya jam itu, sehingga di luar jam itu ya tidak bisa begitu. Nah sehingga
saya melakukan, ya tetap melakukan healing itu kepada pasien itu tersebut ya, dan itu berlangsung sekitar 1 tahun tanpa saya maksudnya menyadari atau saya ketahui ini sebenarnya apa sih tujuannya gitu. Baru setelah agak lama begitu saya bertanya kembali kepada diri saya. Saya bertanya, kenapa ya kok saya harus healing tiap hari? Kenapa ya kok ini sepertinya saya dikondisikan seperti saya tidak bisa menghindar begitu loh. Saya tidak bisa menghindarinya. Nah, kemudian seperti terjawab begitu bahwa sekitar ya 1 tahun ya sekitar 1 tahun itu ketika saya healing, bahkan hari Minggu pun tidak mau libur gitu, hari raya pun tidak mau libur gitu loh. Ini kok pasiennya aneh sekali, kenapa gitu loh. Jadi seolah-olah tidak ada waktu libur gitu loh. Malam Minggu pun tanggal merah tidak libur gitu. Jadi tetap minta healing gitu. Dan itu memang tidak satu orang, jadi lama-lama jadi satu keluarga gitu. Nah, singkat cerita saya bertanya, kenapa ya gitu. Oke. Saya mulai menemukan jawabannya ketika saya coba, meditasi, saya refleksi. Dengan saya healing, saya harus meditasi kan gitu. Kenapa? Karena dengan meditasi ini kita dapat energinya. Karena untuk menyembuhkan orang lain kita memerlukan energi yang cukup besar kan gitu. Apalagi kalau kasusnya memang bukan kasus yang biasa. Ya. Berarti ini yang tetap ketika saya meditasi ini yang tetap mempertahankan saya harus tetap berada di pranic healing, itu salah satunya ya. Ini dari sisi yang healing ya. Kemudian dari sisi yang kedua menjadi seorang instruktur pun dulu saya pernah juga dalam hati ya, ini sekedar sharing ya sahabat pranic healing bahwa semua hal ini menjadi pembelajaran bagi kita bersama gitu. Jadi waktu itu pun saya merasa ini bukan pilihan saya, sehingga ketika tadi ya saya melanjutkan sekolah dengan tujuan yang berbeda tadi, ini adalah cara untuk mencari alasan supaya bisa lepas kan gitu. Kemudian itu pun dalam hati waktu itu sempat gini, oh ini adalah kelas terakhir saya, tanpa teman-teman saya tahu begitu. Nah waktu itu ada salah satu ya pendiri yayasan dan seorang instruktur senior begitu. Karena saya sudah merasa pada titik jenuh ya, saya tidak datang ke center dalam jangka waktu yang cukup lama begitu, sehingga beliau ini pesan kepada salah satu teman kita, pokoknya suruh main aja, nggak usah main ke center gitu, maksudnya nggak usah healing, nggak apa-apa. Dan akhirnya saya memang datang, saya niatnya juga saya datang main lama nggak situ. Terus akhirnya dipanggil 4 mata begitu kan. Dipanggil 4 mata, dia langsung begini pesannya. Ini kan kamu nggak healing nggak apa-apa, gitu. Tapi kamu harus tetap mengajar. Kenapa? Karena mengajar itu karma baiknya sangat besar. Nah, kata-kata itu yang disampaikan ke saya. Meskipun pada waktu itu ya, di mulut saya itu cuma iya Pak, iya Pak, iya. Tetapi dalam hati saya, mohon maaf, saya sudah nggak bisa. Mohon maaf, saya sudah nggak bisa melanjutkan. Nah, begitu. Nah, pada akhirnya singkat cerita 1 atau 2 bulan setelah kejadian itu saya dipanggil itu, beliau meninggalkan tubuh fisiknya. Ya, sehingga saya jadi sampai sekarang mengingat pesan terakhir yang disampaikan ke saya. Saya masih mengajar, saya masih healing begitu ya, karena sekali lagi ini bukan tujuan, tetapi ini adalah saat ini adalah pilihan saya begitu ya. Ini adalah pilihan saya. Kenapa? Ya, menjadi seorang healer menjadi pilihan saya. I'm happy as a pranic healer. Karena apa? Saya bahagia menjadi seorang pranic healer. Karena ketika saya menjadi healer, kami membantu menyembuhkan orang lain, berarti salah satunya adalah meringankan penderitaan orang lain. Ya. I'm happy to be as a pranic healing instructor. Kenapa? Kenapa saya bahagia menjadi seorang instruktur pranic healing? Ya. Saya bahagia karena saya bisa menjadi bagian menumbuhkan jiwa orang lain.
I'm happy with this choice. Saya bahagia dengan pilihan ini, dengan pilihan yang sudah saya pilih saat ini. Begitu, rekan-rekan, semua sahabat Pranic Healing, sedikit sharing pengalaman dari kami ya, kiranya dari apa yang kami sharingkan malam hari ini bisa sedikit menginspirasi, memberikan inspirasi untuk semua sahabat Pranic Healing. Nah, ini kebetulan Pak Dodi udah hadir nih, udah terlihat. Wah, terima kasih saya banyak. Kembalikan ke Pak Dodi, terima kasih. Oke, baik. Apakah ada yang mau nih bertanya kepada Mbak Niken? Silakan teman-teman, apakah ada yang mau bertanya kepada Mbak Niken? Choose to be happy. Saya Mas Didi. Dan ya silakan Bu Sri Semartini. Saya ingat Mbak Niken itu waktu kami ini ya introduction ke hotel Novo, hotel apa ya Mbak Niken ya waktu itu? Itu pertama kali Mbak Niken datang, ikut intro, dan tertarik, sekarang malah justru menjadi instruktur. Luar biasa Mbak Niken. Terima kasih Bu Martini. Hotel apa itu ya? Hotel apa ya? Saya lupa. Apa Hotel Sunan kalau Sunan ya, Sunan betul. Betul. Itu masih imut-imut. Bu Martini ada ya waktu itu ya Bu ya? Iya, betul. Mbak Yani juga ada ya? Ya, Mbak Yani udah komplit tuh. Ya, itu terima kasih. Terima kasih Bu Martini, Mbak Yani. Oke. Nah, dalam kasus Mbak Niken ini kebahagiaannya itu muncul setelah apa kira-kira? Kalau dari kisahnya tadi, setelah Mbak Niken menemukan misi dari apa yang dilakukannya. Kira-kira begitu nggak Mbak Niken? Karena pada awal ketika mengerjakan ya, betul, sebagai penyembuh, sebagai instruktur, itu hanya berpikir, ya udah ini pekerjaan, begitu saja kan? Tapi tidak memiliki misi yang lebih besar dari pekerjaan itu, kan begitu. Jadi waktu itu hanya sekedar melakukan pekerjaan. Maka kemudian ya, oleh alam Mbak Niken ini dilemparkan ke bidang yang lain supaya juga bisa melihat sisi yang lain. Ya, maka kemudian ketika balik lagi ke Pranic Healing, Mbak Niken sudah membawa satu wawasan yang lebih luas dan bisa melihat nilai lebih dari pekerjaannya yang dahulu, bahwa ternyata melalui pekerjaannya menjadi healer, menjadi instruktur itu bukan hanya semata-mata bekerja mencari uang, tetapi bisa menolong orang, menumbuhkan orang, menumbuhkan jiwa, menginspirasi orang dan sebagainya. Maka kemudian muncullah rasa bahagia itu, ya. Meskipun mungkin capeknya juga sama, ya, tetapi rasa bahagianya yang berbeda. Ya, ini kebahagiaan batin yang kadang-kadang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, begitu Pak Dodi. Iya, oke. Itu ya Mbak Niken. Jadi teman-teman, kalau teman-teman mau menemukan kebahagiaan melalui pekerjaan Anda saat ini, ya, cobalah mencari misi yang lebih besar dari pekerjaan Anda, ya. Yaitu salah satunya misinya adalah apa? Membantu orang lain, melayani orang lain melalui pekerjaan Anda. Ya. Mungkin kalau Anda seorang dosen misalnya, nah selama ini Anda sebagai dosen, sebagai guru, Anda punya misi enggak? Apakah Anda hanya memandang itu sebagai sebuah pekerjaan semata, hanya untuk mencari penghasilan semata? Ataukah Anda punya misi yang lebih besar? Misalnya tadi, untuk membangun bangsa, wah, atau untuk membangun generasi ke depan. Ya, jadi kalau kita memiliki misi yang lebih besar, wah, pasti Anda akan nomor satu memiliki energi yang lebih besar dan kebahagiaan Anda akan meluap-luap dalam setiap pekerjaan yang Anda lakukan. Meskipun pekerjaannya banyak, Anda tidak akan lagi stres. Kenapa? Karena Anda menikmati pekerjaan Anda. Anda menyukai pekerjaan Anda. Nah, apakah ada
rekan-rekan sahabat Pranigiling yang juga memiliki pengalaman yang sama seperti Mbak Niken. Ini ada chat ya dari Pak Yohanes ya. Bravo Bu Niken, ada pepatah power came with responsibility. Setelah menyelesaikan kewajiban ada kepuasan batin, akhirnya bisa menjadi happy. Oke. Baik. Silakan, apakah ada yang bertanya kepada Mbak Niken atau memiliki pengalaman yang serupa dengan Mbak Niken? Saya, Mas Rudi. Iya, silakan Pak Uco. Ini nggak tahu ini pertanyaannya ke siapa, mungkin ke kita semua ya. Tadi Mbak Niken itu kan mencontohkan beberapa hal kebahagiaan yang di-trigger oleh faktor eksternal. Tapi di situasi yang tidak ada faktor eksternal gimana gitu loh. Nah, saya sendiri punya pertanyaan ini. Saya sendiri masih belum tahu yang namanya bahagia itu apa sebetulnya. Apakah sebuah kondisi yang triggered, sebuah event ya, event triggered by something, atau sebuah state of mind yang continuum gitu ya, sesuatu yang memang terus-menerus berada di dalam diri kita gitu. Nah, kalau yang dibilang Mbak Niken tadi bahwa kalau ini, kalau itu bahagia, kalau mencapai ini bahagia, kalau mencapai itu kan artinya di-trigger oleh sesuatu. Tapi di ujung saya menyimpulkan bahwa itu adalah sebuah state of mind di mana keberadaan atau fungsi atau apapun yang menjadi manfaat itu yang menjadi kebahagiaan itu. Nah, mungkin Mbak Niken bisa mengarah perbedaannya gitu ya. Tadi kan contohnya antara sesuatu yang event triggered by something, kemudian terakhir didefinisikan sebagai sebuah pencapaian keberadaan sebagai pranic healer itu adalah destiny yang membahagiakan. Ya enggak, sorry ini agak membingungkan, tapi kira-kira mungkin ngertilah maksudnya. Makasih Mas Rudi. Terima kasih Pak Uco. Mbak Niken, mau dijawab Mbak? Oke, baik, terima kasih Pak Uco. Jadi tadi kan kita menyampaikannya di awal kalau bahagia kalau ini, kalau A, kalau B, kalau C. Berarti kan ada syarat ya untuk kita menjadi bahagia. Tetapi sebenarnya kalau tadi di akhir-akhir sebenarnya yang ingin disampaikan itu lebih ke ketika kita menyadari bahwa diri kita ini adalah jiwa, kita memahami tujuan hidup kita apa, kita mengerti, kita memahami misi hidup kita apa, dan kita melakukan misi jiwa kita, itu yang akan menimbulkan atau menciptakan kebahagiaan yang sesungguhnya. Kira-kira seperti itu Pak Uco. Mungkin Pak Dudi mau menambahkan, silahkan. Ya, oke. Jadi yang pertama tadi yang dijelaskan Mbak Niken adalah persepsi orang kebanyakan, ya, bahwa bahagia itu bersyarat atau bahagia itu muncul kalau ada trigger tadi dari eksternal, ya. Kemudian Mbak Niken dulu juga seperti itu, dulunya juga seperti itu, makanya dulu juga kurang bahagia. Tapi kemudian setelah bertransformasi, ya, melihat dengan cara yang berbeda bahwa ternyata ya seperti yang dikatakan Pak Uco, bahagia itu adalah state of mind. Ketika kita, kalau kasus Mbak Niken tadi, sudah menemukan misi hidupnya, tujuan hidupnya, dan menjalaninya, maka disitulah setiap hari kebahagiaan itu muncul dengan sendirinya. Ya, jadi tidak lagi bersyarat, ya, karena Mbak Niken sudah mengikuti hati nurani. ini memang tidak mudah karena untuk bisa menemukan tujuan atau misi hidup itu memang butuh meditasi yang panjang, ya. Kadang-kadang juga butuh trial and error seperti yang tadi Mbak Niken sudah mengalami trial and error. Tapi kalau kita memiliki koneksi yang kuat dengan jiwa kita, maka sang jiwa kita juga akan memandu kita, menunjukkan jalan kita menemukan misi hidup. Sehingga bahagia itu menjadi mudah. Bahagia itu menjadi state of mind. Itu adalah nafas kehidupan. Bahagia itu menjadi seperti kita bernafas begitu loh. Jadi ya artinya bahwa kita hidup dari kebahagiaan. Dan memang ya, ini saya tambahkan,
bahwa ternyata bahagia itu penting sekali teman-teman untuk hidup. Ya, bahagia itu penting sekali untuk kita tetap hidup dan sehat. Kenapa? Karena ketika kita bahagia itu akan menghasilkan yang namanya hormon-hormon kebahagiaan. Ya, Anda buka saja Google ya. Jadi ada beberapa jenis hormon kebahagiaan. Ada ini saya bacakan ya. Ada hormon namanya hormon dari dopamin, serotonin, oksitoksin, sampai endorfin ya. Nanti intinya itu apa? Semua silakan dipelajari masing-masing. Tapi yang jelas ketika kita mengeluarkan hormon bahagia ini akan menghasilkan kondisi tubuh yang sehat. Ya, contohnya hormon endorfin ini adalah hormon yang bisa meredakan nyeri, ya. Juga dia bisa mengurangi yang namanya perasaan tidak nyaman atau stres dalam tubuh. Jadi dengan kita memiliki hormon endorfin saja, stres kita akan otomatis akan menurun. Ya. Nah, sebaliknya kalau kita tidak bahagia, itu yang muncul hormon apa? Ya. Kalau kita tidak bahagia, itu yang muncul adalah hormon stres, yaitu yang namanya adrenalin, hormon adrenalin. Kalau setiap saat kita memunculkan yang namanya hormon adrenalin, apa yang terjadi dengan tubuh kita? Yang pertama, akan membuat denyut nadi kita semakin cepat. Ya, jadi beat kita itu per menitnya itu akan tinggi. Dalam jangka waktu panjang itu akan mengganggu fungsi jantung kita. Kemudian yang kedua, akan meningkatkan tekanan darah kita, tensi kita akan naik. Ya. Kemudian yang ketiga, akan mengakibatkan peradangan, ya, atau inflamasi, sehingga apa? Bisa memunculkan nyeri, ya. Kemudian peradangan macam-macam, baik itu dari radang tenggorokan, kemudian peradangan di sendi dan sebagainya, ya. Nah, karena ada inflamasi ini, akhirnya juga mengakibatkan apa? Penyempitan pembuluh darah. Nah, ketika mengalami penyempitan pembuluh darah, apa yang terjadi? Nomor satu, kalau dia terjadi di wajah kita, maka akan terjadi yang namanya penuaan dini. Ya, penuaan dini. Kemudian yang kedua, ya karena tadi menyumbat juga saluran darahnya mengecil, otomatis tadi tekanan darah juga meningkat, dan resikonya nanti bisa kena stroke. Jadi kerugiannya banyak sekali kalau kita tidak bahagia. Padahal yang namanya bahagia itu kita tidak membutuhkan apa-apa. Yang namanya bahagia itu tidak harus bersyarat. Saya bahagia kalau, ya enggak. Bahagia itu tidak harus pakai kalau. Saya bahagia titik. Begitu ya. Jadi makanya judul pada malam hari ini adalah Choose to be happy. Pilihlah menjadi bahagia. Bagaimanapun kondisi Anda sekarang, apapun pekerjaan Anda sekarang, pilihlah menjadi bahagia. Itu yang lebih penting. Ya, bukan berarti kalau kita udah bahagia terus kita nggak ngapa-ngapain, kita santai-santai, kita nggak bekerja, kita malas-malasan. Enggak, bukan seperti itu. Kita tetap bisa produktif, kita berprestasi, kita berkarir, kita mengejar cita-cita kita, tetapi pada waktu yang sama kita bahagia. Bukankah hidup akan menjadi sangat menyenangkan, teman-teman? Nah, gimana Pak Ucok? Apakah menjawab pertanyaan Pak Ucok? Pak Dodi mau nanya, boleh nggak? Boleh, silakan Bu Meli. Silakan Bu Meli. Nikmati di saat kita sakit, Pak, atau di saat kita lagi di bawah titik terendah di hidup kita. Ya. Ya. Halo? Kok hilang suaranya? Halo Pak Dodi. Ya, saat kita sakit dan saat berada di titik terendah, bagaimana Ibu?
Iya, bagaimana kita cara menikmati kebahagiaan itu sendiri di saat kita berada di titik terendah di hidup kita ataupun di saat mungkin kita lagi sakit secara fisik. Bagaimana Pak? Mohon bimbingan. Oke, baik. Salah satunya adalah kita memetik hikmah dari setiap situasi. Contoh pada waktu sakit. Ini yang saya berusaha lakukan ya setiap kali saya sakit. Jadi bukan berarti saya tidak pernah sakit. Saya juga pernah atau bahkan dulu sering kali sakit. Jadi pada awalnya kalau saya sakit, saya akan marah. Ya, saya akan menolak penyakit saya. Dan ketika saya melakukan itu, ternyata penderitaan saya itu bertambah. Sudah sakit, badan yang nggak enak, saya marah pada diri saya sendiri. Itu mengakibatkan sakitnya berkali-kali lipat. Dan bahkan membuat kita itu merasa hopeless, tidak pada harapan lagi. Itu yang sangat-sangat menyedihkan. Jadi kita justru menambahkan penderitaan dalam penyakit kita. Nah, setelah saya belajar pranic healing, ya, kemudian mulailah secara bertahap memahami apa sih makna sakit itu, begitu. Dan bagaimana kita bisa berdamai dengan sakit. Jadi yang nomor satu adalah sakit itu muncul ketika kita terlalu lama tidak mendengarkan diri kita sendiri. Jadi sebenarnya penyakit itu adalah sebuah sinyal bahwa ada sesuatu yang salah. Rasa sakit itu adalah karunia dari Tuhan, teman-teman. Karena kalau kita tidak memiliki rasa sakit, kita tidak akan hidup lama. Ya. Kita tidak akan hidup lama. Contoh kalau Anda tidak kenal rasa sakit sama sekali, ya. Kalau misalnya Anda, contoh, membakar tangan Anda dan Anda tidak merasakan panas, maka seluruh tubuh Anda akan terbakar dan ya sudah, selesailah riwayat hidup. Tapi gara-gara Anda bisa merasakan sakit, ini sakit ini. Berarti apa? Lain kali saya jangan memegang api. Nah, ketika kita mengalami sakit fisik, sebenarnya ada satu pelajaran yang sebenarnya ingin tubuh kita itu ingin berikan pada kita. Berarti ada satu hal yang kita melakukan kesalahan secara berulang-ulang lagi dan lagi, tapi kita tidak menyadarinya. Ya. Nah, dengan rasa sakit itu memaksa kita berhenti dari semua pekerjaan kita, dari semua kesibukan kita. Kita dipaksa untuk duduk atau berbaring di tempat tidur, sehingga kita nggak ada pilihan apa-apa lagi. Kita tidak harus menerima telepon, kita tidak harus menjawab WhatsApp dan sebagainya. Kita punya waktu untuk diri sendiri. Dan pada saat itulah sebenarnya kesempatan yang terbaik untuk mulai melihat ke dalam, mendengarkan diri sendiri. Pesan apa yang sebenarnya diberikan dari sakit itu. Dan kalau kita sudah menemukan pesannya, kita belajar darinya, penyakitnya akan hilang sendiri. Karena dia sudah menunaikan tugasnya. Ya, itu seperti anak kecil itu loh. Anak kecil yang merengek-rengek, minta dibeliin permen. Selama kita belum kasih permen, ya dia akan merengek-rengek terus. Apalagi kita cuekin, dia akan semakin cari perhatian kita. Tapi begitu, oke kita dengarkan, apa nak? Oh mau permen, Dah begitu dikasih, ya sudah dia diam. Tubuh kita itu seakan-akan seperti anak-anak tadi. Yang dia sebenarnya berusaha merengek-rengek mencari perhatian kita, supaya kita mau mendengarkan dia. Nah kalau kita sudah bisa melakukan itu, maka nanti penyakit itu yang awalnya adalah suatu musibah, nantinya menjadi suatu berkah. Karena itu akan menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih baik. Pribadi yang makin mengenal diri sendiri. Pribadi yang makin dewasa. Pribadi yang makin utuh. Pribadi yang makin seimbang. Itu yang bisa saya sampaikan, Bu Meli, tentang kalau kita menghadapi penyakit. Ya, semoga membantu.
apa yang kami sampaikan ini berdasarkan apa namanya? Nah ini ada yang menarik ini, sharing dari Bu Laksmi, karena Bu Laksmi ini juga tengah berjuang ya dalam kondisi sakit fisik. Ya ini saya bacakan tulisannya, kalau boleh share pengalaman ketika divonis sakit kritis, saya sedih dan sekarang sudah bangkit dari kesedihan. Karena seperti kata Pak Dodi, mencari makna dari sakit ini apa sih? Ternyata sakit fisik ini menyembuhkan jiwa saya. Ini satu yang harus digarisbawahi. Ya, jadi sebenarnya penyakit itu bisa menjadi berkah kalau kita bisa belajar darinya. Dan itu justru tadi menyembuhkan jiwa. Yang awalnya jiwanya kering, yang awalnya jiwanya hampa, tapi dengan sakit tadi bisa memahami makna kehidupan, menumbuhkan kembali jiwanya kemudian seperti disirami dengan air yang segar dan jiwanya tumbuh. Begitu. Terima kasih Ibu Laksmi, semoga Ibu nanti akan terus menjadi inspirasi. Nanti lain kali mungkin kita undang Ibu Laksmi untuk sharing pengalamannya. Ini juga ada dari Pak Yohanes. Oke, Bu Laksmi lagi ini tadi yang awal kelewatan. Bagi saya bahagia tidak perlu didefinisikan, tapi perasaan saja. Kalau perasaan kita happy dan tertawa lepas, tidak marah, merenggut dan nangis sedih, namanya bahagia. Lawannya sedih, ya. Jadi ya gitu aja. Kalau Anda seperti Pak Ucok tadi, kalau nggak tahu bahagia itu apa, memang jangan berusaha mendefinisikan kebahagiaan, jangan mencari kebahagiaan. Yang penting Anda tidak sedih, tidak stres, tidak yang negatif-negatif tadi, ya sudah. Anda menikmati hidup, Anda puas dengan kehidupan Anda, ya itulah mungkin bisa disebut yang namanya bahagia. Kemudian ini dari Pak Yohanes lagi, bahagia di sini adalah untuk diri sendiri, namun juga kita bahagia karena bisa membahagiakan orang lain. Dalam hal ini kembali ke bunikan awal, kita bahagia sebentar. Kita bahagia kalau titik-titik. Namun saya sadar tidak akan mungkin membuat semua orang bahagia. Akhirnya saya bahagia apabila saya sudah melakukan kewajiban saya sehingga sudah tidak tergantung pada faktor eksternal. Nah, ini bahaya kalau kebahagiaan kita itu kita gantungkan pada orang lain. Wah. Ada orang yang begini, ingin membahagiakan semua orang. Dia bahagia kalau bisa membahagiakan semua orang. Nah, kalau punya prinsip seperti itu, hidupnya akan menderita. Kenapa? Karena sulit sekali yang namanya membahagiakan semua orang. Contoh sajalah, misalnya kita dalam satu keluarga. Ada 5 orang anggota keluarga. Kita malam ini memutuskan mau apa nih, makan apa nih? Oh, malam hari ini kita mau makan Chinese food ya. Wah. Ada 3 orang yang bahagia, sementara ada 2 orang yang nggak bahagia karena nggak suka Chinese food. Sukanya apa? Masakan Western gitu. Ya. Nah, gimana? Apakah kita bingung kan? Ya, karena kita tidak mungkin membahagiakan semua orang. Jadi jangan membuat standar membahagiakan semua orang sebagai kebahagiaan Anda. Oke? Kemudian ada pertanyaan dari Mbak Priyanka Balikpapan, apakah jalan misi kita di dunia akan dibahas di Achieving Oneness Course? Ya, betul sekali Mbak Priyanka bahwa di dalam Achieving Oneness atau kelas Soul ini kita akan memang dipandu ya atau diberi cara supaya kita ini bisa menemukan yang namanya Soul Mission atau misi dari jiwa kita. Mengapa kita dilahirkan ke dunia ini? Ya. Jadi kita di dunia ini bukan kebetulan loh. Bukan gara-gara orang tua Anda ketemu terus tiba-tiba muncul. Enggak. Itu pun sudah merupakan grand design alam semesta, grand design Tuhan. Bahwa kedua orang tua Anda dipertemukan sehingga menurunkan Anda. Jadi pertemuan mereka pun itu alasannya supaya Anda ada di dunia ini. Kalau mereka tidak ketemu, Anda tidak akan ada di dunia ini. Nah,
Jadi cerita yang sangat rumit tadi, skenario yang sangat rumit tadi, itu diciptakan Tuhan supaya kita ada di dunia ini. Masa di dunia ini kita nggak ada manfaatnya sih? Masa di dunia kita hanya sekedar hidup, ya? Pasti ada tujuan yang lebih besar yang saat ini belum kita ketahui. Nah, kalau kita bisa tahu apa tujuan kehidupan kita, ya, kita tahu misi jiwa kita, dan setelah itu kita mengikuti misi jiwa itu, maka setiap kali kita melangkah, kita akan bahagia. Karena apa? Kita tahu kita akan mendekat ke tujuan. Perasaannya itu sama gini loh, kalau kita ini mau misalnya pergi ke mana nih, kita mau pergi ke Disneyland, ya toh? Kita pergi ke Disneyland. Ya, perjalanan 5 jam gitu ya. Tetapi begitu setengah jam terakhir, perasaan Anda bagaimana? Semakin dekat ke Disneyland, perasaan Anda bagaimana? Meluap-luap nggak? Ya, pas berangkat mungkin happy, di tengah-tengah ya agak boring dikit ya. Tapi makin dekat, nah belum sampai saja kita sudah happy. Biasanya begitu. Ya, kita sudah happy. Nah, itulah kalau kita mengetahui misi hidup kita dan kita mengikutinya, maka ya seakan-akan kita sudah semakin kita maju ke depan, makin hari kita melangkah. Itu seperti, makin dekat Disneyland, makin dekat Disneyland, ya makin dekat lagi. Seperti itu. Oke, baik. Ada lagi dari Ibu Handayani, Astri Ningpuri. Buat saya bahagia itu dicapai karena ada rasa syukur. Nah, rasa syukur bisa dicapai kalau kita ikhlaskan hati saat menerima keadaan apapun. Untuk itu perlu kesabaran dalam hati. Jadi sabar untuk ikhlas, maka kalau ikhlas pasti jadi bahagia. Bagaimana menurut Bapak dari yang saya rasakan? Ya silakan, selama ini sudah bisa membuat Ibu Handayani merasa bahagia, silahkan dilanjutkan. Tapi memang benar bahwa kita ini akan mudah bahagia kalau kita mudah bersyukur. Dan yang namanya syukur itu juga jangan bersyukur hanya kalau menerima sesuatu yang besar. Bahkan Anda juga bisa bersyukur menerima penyakit. Jadi ketika Anda sakit, kalau Anda mau cepat, ya bukan cepat, lebih cepat memetik pelajaran. Nomor 1, syukurilah dulu penyakitnya. Kalau Anda berada pada titik yang paling bawah misalnya dalam kehidupan Anda, kalau mau Anda memetik pelajaran di situ, nomor 1, syukurilah karena Anda mendapatkan kesempatan berada di titik itu. Karena tidak semua orang mendapatkan pengalaman seperti itu. Dan kalau Anda mensyukurinya, Anda memetik pelajarannya, Anda akan mendapatkan pelajaran yang sangat berharga, teman-teman. Semua orang sukses di dunia ini adalah orang yang mampu belajar dari kegagalan. Jadi bukan berarti mereka tidak, yang namanya gagal itu titik terendah. Gagal itu nggak ada titik tertinggi, gagal itu titik terendah. Jadi orang yang sangat sukses adalah orang yang sudah sering mengalami titik terendah. Tapi mereka tidak quit, mereka tidak menyerah. Mereka belajar dari setiap kegagalannya. Dan itulah kemudian menjadi berkah. Boleh nggak Pak, kalau kita sebut kita nggak mencapai titik terendah, kita nggak akan gagal kalau kita bersyukur. Umur saya sudah 66 tahun. Ya. Dari muda saya banyak penderitaan, lagi mau sidang sarjana diusir, itu yang paling diusir dari yang nyekolahin saya. Itu buat saya yang paling nggak enak deh pokoknya gitu. Ya. Tapi ibu saya selalu bilang, orang itu harus tawakal. Waktu itu saya tanya, emang apa sih tawakal? Engkau nek kue tua ngerti sendiri. Terus lama-lama saya menerima bahwa yang namanya tawakal itu 3 serangkai tadi. Syukur, ikhlas, yang paling utama harus sabar. Nah rupanya, sekarang profesi saya dosen tapi juga udah pensiun. Rupanya dengan seluruh kesabaran yang saya terima,
setelah pensiun toh masih ada kampus-kampus yang masih mau menggunakan otak saya gitu. Jadi itu tadi yang di situ saya merasa bahwa oh kalau gitu saya masih punya manfaat ya buat orang lain. Disitulah saya punya rasa bahagia. Bisa nggak kayak gitu? Jadi orang itu nggak usah cepet-cepet merasa down, nggak usah, menurut saya ya, nggak usah cepet-cepet merasa down, nggak usah cepet-cepet merasa gagal, asal sabar. Tapi memang ketiganya itu ngerjainnya susah banget, Pak. Pakai hujan nangis, hujan sakit, dan sebagainya. Terima kasih. Ya, Ibu Handayani, terima kasih banyak. Ini sharing berdasarkan pengalaman hidup. Ya, benar sekali tadi. Kalau kita ini mudah bersyukur, ya, kalau mulai dari hal yang kecil-kecil saja kita ini bisa syukuri, maka Tuhan itu tidak perlu membanting kita, ibaratnya begitu, untuk supaya kita bisa bersyukur. Ya, betul. Tuhan nggak sare, istilahnya. Iya. Gusti Allah ora sare, orang Jawa begitu. Gusti mboten sare kan begitu kalau orang Jawa bilang. Jadi itulah kalau kita bisa mensyukuri hal yang kecil-kecil apapun itu, kita tidak, itu adalah sebanyak asuransi kita. Nah, itu asuransi kita bahwa kita ini justru hidupnya akan lebih stabil. Ya, setiap hari itu akan lebih banyak bahagianya. Ya mungkin ya tetap ada fluktuasinya, tapi tidak seperti ini fluktuasinya. Karena kalau kita bersyukur baru pada waktu kita mendapatkan hal yang besar, maka hidup kita itu fluktuasinya begini. Seperti grafiknya saham yang apa namanya? Saham-saham yang gorengan itu ya, naik turun naik. Tapi kalau kita itu bisa bersyukur setiap hari, kita itu seperti saham-saham blue chip ya. Ya naik turun dikit-dikit lah, naik turun dikit-dikit ya. Dan dalam waktu jangka panjang, wah, dilihat bahwa hidup kita itu indah. Begitu. Jadi, terima kasih Bu Handayani untuk sharing-nya. Ya. Jadi, justru tadi memang benar kalau kita bisa bersyukur, setiap saat kita tidak perlu menderita, kita tidak perlu jatuh ke dalam jurang yang paling bawah. Kemudian ini sebentar, saya bahagia bisa mendengar penjelasan Pak Dodi karena saya sedang sakit stroke. Sekarang caranya saya bisa melihat hidup sama sekali beda dari sebelumnya. Sama-sama Pak Yohanes, semoga cepat sembuh. Ya. Kemudian dari Bunga, bagaimana cara menemukan atau pesan hikmat di balik sakit yang diderita? Saya autoimun, kena 4 jenis sekaligus, sudah 6 bulan sulit bangun, aktivitas, sedang cuti, sakit, dan kemungkinan akan resign sehingga akan ada problem finansial juga biaya berobat. Ini mungkin saya bisa tanya ke rekan kita, Mbak Francisca dari Adelaide, ada di sini nggak? Ini bisa sharing ini, bagaimana mengatasi ini ya. Halo Mbak Siska, apakah ada di sini? Mana nih ya? Ini sharing dong, ini bagaimana ini menemukan hikmah di balik penyakit autoimun, kena 4 jenis sekaligus, sudah 6 bulan sulit bangun aktivitas, ya sedang cuti, sakit, dan mungkin juga ada problem finansial. Mungkin Mbak Siska bisa sharing bagaimana menghadapi kondisi seperti ini. Menghadapi seperti ini ya, saya bisa menghadapi gara-gara ketemu Pak Dodi toh. Bisa sharing dikit dulu kondisinya seperti apa, sekarang bagaimana Mbak Siska? Dulu tuh saya ini, waktu masih di Indonesia tuh saya workaholic. Jadi kerja sampai jauh malam. Itu sampai mau disediain rumah di belakang kantor. Itu terus begitu pindah ke Australia, ternyata di Australia itu sebetulnya tambah enak, tambah teratur, sistematis. Di sini ya tidur jam 5 udah nggak keluar rumah.
jam 8 udah tidur, tapi ternyata banyak sekali penyakit yang timbul. Itu terus ketemu Pak Dodi ini. Terapi memaafkan itu ya yang pertama kali. Dapat terapi memaafkan itu dipaksa 7 kali, tapi sampai sekarang pun nggak bisa langsung 7. Itu akhirnya ya belajar setiap kelas, sarannya Pak Dodi, setiap kelas saya ikut. Terus sekarang udah bagus. Ya, sudah jadi healer sekarang Mbak Siska ini. Jadi sakitnya udah berapa lama dialami autoimunnya Mbak Siska itu? Mulai tahun 2011. Wah, 2011 sampai 2020. Kemarin kan ketemu. Wah, bayangkan 9 tahun sakit autoimun. Jadi sakitnya apa saja kalau boleh ya saya sampaikan ya, ini supaya untuk juga menginspirasi yang lain. Ada yang namanya rheumatoid arthritis ya. Kemudian ada apa namanya ringworm, jadi pembuluh ringworm ya, benar ya? Spondylosis. Spondylosis. Jadi pengapuran tulang belakang ya. Kemudian pembuluh darahnya juga menyempit ya. Ya. Apa namanya itu? Itu namanya aku juga lupa. Ya, terus apalagi ada penyakit diabetes. Ya. Ya, terus lupus bukan? Retinopati diabetik. Terus pernah didiagnosis bowel cancer. Bowel cancer. Oke. Ya, bowel, kanker usus. Oh, kanker usus. Oke. Ya. Terus apa lagi? Pokoknya banyak. Saya sampai pernah rasanya ini loh, di biopsi gara-gara apa? Kronik kidney itu saya pernah didiagnosis pernah diambil biopsi itu sampai tahu rasanya kalau di sate. Wow. Ya. Oke. Ya. Jadi luar biasa sekali. Nanti suatu saat ini saya perlu ngundang Mbak Siska ini untuk jadi. Aduh, saya nggak bisa ngomong. Loh, lah ini udah ngomong. Nggak ngomong, bernyanyi juga boleh kok. Atau sekeluarnya aja. Tapi sungguh hidupnya sudah sangat menginspirasi. Jadi Mbak Siska ini hidupnya mulai berubah sejak ketemu kita sesi online ini. Jadi sesi online ini kan mulai tahun 2020 ya? Ya, 2020 ini. 2020 November. Mulai ada sesi ini, ketemu, dan Mbak Siska mulai mengikuti sesi-sesi meditasi ini, sharing ini secara teratur. Setelah itu juga mulai belajar mengikuti kelas-kelas pranic healing. Kelas pertama self pranic healing saya masih ingat, habis ikut kelas badannya sakit semua waktu itu. Karena ya kondisinya tidak memungkinkan ya, tetapi Mbak Siska nggak menyerah, nggak putus asa. Terus berlanjut juga mengikuti Achieving Oneness dulu ya, Achieving Oneness, kemudian Self Pranic Healing, sampai terakhir Basic Pranic Healing, dan sekarang sudah bisa menjadi penyembuh, bahkan kemarin menyembuhkan adiknya yang sakit COVID, ya bisa sembuh. Adiknya ini di Indonesia, Mbak Siska ada di Australia, bisa menyembuhkan jarak jauh. Luar biasa sekali. Yang dulunya adalah pasien, sekarang menjadi seorang healer. Terima kasih, semoga terus menginspirasi banyak orang, dan banyak orang yang juga mengikuti jejak langkah Mbak Siska. Terima kasih. Terima kasih. Ya, ini menjawab tadi Mbak Bunga ya. Oke. Kemudian dari Pak Joko Heri, orang yang belum punya pasangan sampai tua apa bisa bahagia ya Pak Dodi? Jawabannya bisa, Pak. Jadi makanya jangan membuat syarat bahagia kalau menikah. Ya, makanya kalau nggak menikah ya nggak bahagia. Ya, itulah kadang-kadang orang itu begini. Contoh, orang masih anak-anak, ya masih anak-anak. Oh, saya bahagia nanti kalau saya dapat sekolahan, wah gitu kan.
Oke, kalau dapat sekolah yang bagus, dapat sekolah yang bagus. Setelah dapat sekolah yang bagus, nggak berapa lama, habis itu stres. Kenapa? Yang namanya sekolah bagus itu otomatis standarnya tinggi, ya pelajarannya juga nggak mudah, gitu loh. Tuntutannya lebih besar, akhirnya stres. Aduh stres, wah saya stres nih. Wah, nanti gimana lagi? Dia buat gini lagi, nanti saya akan bahagia kalau saya sudah lulus. Ya sudah, dia lulus, bahagia. Ketika lulusan bahagia sekali. Nah, setelah itu nggak berapa lama, ya dia mulai berpikir, kalau saya lulus sekolah, saya nggak kerja, bagaimana dong? Wah, dia sedih. Wah, saya akan bahagia kalau saya bekerja. Nah, kemudian dia cari kerjaan ke sana kemari. Ketika nggak dapat kerjaan, wah stres luar biasa. Lalu kemudian dia akhirnya dapat pekerjaan, senang sekali, wah happy sekali. Happy-nya itu hanya beberapa hari sampai dia masuk kerja, on the job training dan sebagainya, mulai stres. Aduh, ternyata kerja itu nggak enak ya, dibentak-bentak, dimarahin kadang-kadang, wah disuruh ini dan sebagainya begitu, ya. Akhirnya dia nggak happy, ya. Tapi gimana lagi, nggak ada pilihan, kan dia harus makan. Kalau nggak kerja, dia nggak bisa makan. Ya, jadi pada waktu dia nggak kerja, dia nggak happy. Ketika kerja, dia juga nggak happy lagi. Lalu apa? Dia berpikir, oh mungkin saya happy kalau saya sudah menikah. Nah, sudah menikah, oke, akhirnya dia ketemu pasangannya, menikah. Nah, pada waktu bulan madu ya semuanya tampak indah. Tapi setelah lewat bulan madu, wah mulailah yang namanya rumah tangga tidak seindah yang dibayangkan. Ya, jadi Pak Heri ya, banyak orang ya tidak menikah dan bahagia. Kalau dia sudah menemukan misi hidupnya, kalau hidupnya memberi manfaat bagi banyak orang. Dan banyak juga orang yang menikah tapi tidak bahagia, Pak. Ya, kita bisa tanya aja diri. Banyak orang yang menikah hidupnya seperti kayak di neraka dan mereka justru berharap, wah, kalau gitu lebih baik dulu saya nggak menikah. Saya nyesel saya menikah, begitu. Jadi permasalahannya bukanlah menikah atau tidak menikah, tapi pilihlah bahagia apapun kondisi Anda saat ini. Kalau Anda tidak menikah, belum menikah, bahagialah. Kalau Anda menikah, bahagialah. Itu. Dan bagaimana caranya? Ya ikuti terus sesi-sesi ini Pak Eri. Ikuti juga belajar terus di Pranic Healing. Ya. Jadi kita akan lebih mudah berbahagia. Dan kalau Anda nanti menjadi seorang healer seperti tadi Mbak Siska, wah dia mulai menemukan kebahagiaannya, bisa membantu orang lain. Meskipun bahkan berjauhan sekali. Ternyata bisa bermanfaat hidupnya. Oke, Bu, masih ada komentar lagi. Oke, dari Bu Rostinide. Suka banget analoginya dengan tren saham blue chip, slow but sure, rise up. Oke. Kemudian bravo Bu Siska, terima kasih sharingnya. Bu Laksmi, terima kasih. Dari Pak Agung Widi, bahagia ketika kita mudah bersyukur, ketika kita bisa berdamai dengan apapun. Oke, baik rekan-rekan. Ini sudah lewat jam 11 menit. Baik, semoga kita bisa memetik pelajaran malam hari ini. Minggu depan ini saya mungkin juga akan kalau boleh saya mau mengundang, ini mumpung ada Mbak Siska minggu depan, kalau boleh kita undang untuk sharing ya pakai bahasa tadi ya, nggak usah ngomong yang panjang lebar, tetapi apapun yang keluar dari mulut pasti akan sangat menginspirasi teman-teman yang lain. Terima kasih teman-teman, terima kasih Mbak Niken dan semua sahabat Pranic Healing. Mas Dodi, sorry. Ya. Saya boleh sedikit menyambung yang tadi. Ini boleh. Silakan.
sorry teman-teman yang lain ini karena jadi sebetulnya saya juga ingin sharing mengenai perjalanan saya dalam mencari definisi kata bahagia itu sendiri. Karena saya membedakan itu dengan perasaan senang. Perasaan senang itu trigger by something. Jadi kenapa saya bilang tadi state of mind, bahwa ya itu adalah sebuah sikap ya. Bahagia itu sebuah sikap. Ya ini saya sharing pencarian saya dan saya belum bisa katakan saya sudah menemukan. Tapi paling nggak ada beberapa formulasi yang bisa saya share untuk menemukan kebahagiaan itu. Pertama, kita harus sadari bahwa itu adalah state of mind, itu adalah sebuah sikap bahagia itu. Yang kedua, kita perlu membuang beberapa kata dalam kamus kita. Pertama, yang perlu dibuang itu adalah kata menyesal. Apapun yang sudah terjadi, itu adalah bagian dari hidup kita yang diberikan oleh Yang Kuasa, dan kata menyesal itu kita buanglah dari kosakata kita. Kata-kata yang kedua perlu kita buang adalah kecewa. Apapun yang terjadi, baik, buruk, atau keadaan kita lagi sakit atau apa, itu kita melarang diri kita untuk kecewa terhadap apapun. Sehingga kita tidak dibebani oleh perasaan menyesal, tidak dibebani oleh perasaan kecewa. Satu lagi yang saya ingin sampaikan adalah yang paling penting adalah acceptance, penerimaan, bahwa apapun situasinya, apapun kondisinya, apapun keadaan kita, bahwa itu adalah kita dan itu yang perlu kita syukuri. Dalam hal ini saya sependapat dengan Ibu Dayani ya. Jadi ada beberapa yang perlu kita buang, yaitu tadi, dan ada yang perlu kita kita tetapkan bahwa yang paling penting adalah penerimaan, acceptance. Kita menerima diri kita apa adanya, mensyukuri dan menikmati hidup. Jadi yang terakhir adalah dengan segala sesuatu itu, baik, buruk, enak, senang, kita nikmati semuanya. Dan dalam kehidupan kemudian kita akan menemukan hal-hal yang menyenangkan dan kita terhindar dari hal-hal yang menyedihkan. Terima kasih Mas Dodi, itu sharing saya dari pencarian saya terhadap definisi kata bahagia. Wow, keren sekali Pak Uco. Boleh ini nggak? Boleh nyambungin nggak, Pak Uco? Pak Dodi yang punya forum. Boleh nggak Pak Dodi sedikit? Oke, boleh. 1 menit dulu. Jangan dibuang itu penyesalan sama regret sama apa tadi? Karena tanpa itu kita nggak bisa bersyukur. Tanpa kata-kata itu kita nggak bisa ikhlas. Dan yang Bapak bilang acceptance tadi itu kalau orang Jawa bilang nerimo. Nerimo itu kuncinya sabar. Gitu kira-kira kalau menurut saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Bu Handayani punya formula kebahagiaan. Pak Uco punya formula kebahagiaan. Silakan, Anda pilih mana. Coba ya. Jadi, bahwa ini semua adalah suatu sikap. Ya, jadi saya setuju bahwa ini sikap. Attitude. Yang namanya sikap itu adalah sebuah keputusan. Jadi, bagaimana kita menyikapi. Itu kan bagaimana kita bersikap atau bereaksi terhadap kehidupan. Jadi bahagia itu adalah satu tindakan yang aktif bukan pasif ya. Maka tadi kalau Pak Uco yang dilakukan adalah mulai membuang satu penyesalan, yang kedua membuang kekecewaan, dan ketiga meningkatkan penerimaan supaya bisa menikmati setiap kondisi. Itulah yang tadi saya katakan juga, bagaimana kita bisa menikmati ketika kita berada dalam kondisi sakit, bagaimana kita bisa menikmati ketika kita berada dalam kondisi di bawah. Karena apa? Kalau kita ada di bawah, berarti sebentar lagi udah mau naik nih. Wah, itu salah satu hal yang seringkali menyemangati saya kalau berada dalam di bawah adalah karena hidup ini adalah sebuah siklus. Kalau Anda sedang di bawah, itu berarti kabar baik. Kenapa? Habis ini Anda mau naik. Tapi kalau Anda sedang di puncak, hati-hati. Bisa-bisa Anda turun loh. Nah, makanya supaya nggak turun, ya selalu bersyukurlah dalam situasi apapun. Karena dengan mudah bersyukur, ini akan membuat kita mudah bahagia. Hidup kita akan penuh dengan kebahagiaan. Jadi teman-teman, saya mengajak Anda semua, mari kita memilih untuk berbahagia apapun kondisi Anda saat ini.
Dan kita akan menyempurnakan kebahagiaan kita pada malam hari ini dengan melakukan pelayanan kepada dunia. Karena dengan melakukan pelayanan ini kita membuat hidup kita menjadi makin bermanfaat. Bahwa kita ini meskipun dari rumah kita masing-masing, ternyata kita bisa bermanfaat bagi seluruh bumi loh. Bagaimana caranya? Dengan cara kita melakukan meditasi Twin Hearts. Bagi Anda yang baru pertama kali join dalam meditasi ini, jangan khawatir, karena nanti kita akan dipandu untuk melakukannya, tinggal mengikuti panduannya saja. Untuk mengikuti meditasi ini, sebaiknya tadi sebenarnya sebelum mengikuti sesi, Anda sudah berolahraga dulu, menggerakkan seluruh tubuh selama 5-10 menit, tetapi kalau belum, nggak apa-apa. Nanti setelah meditasi ini selesai, kita semua melakukan olahraga masing-masing, menggerakkan badan kita dari kepala sampai ujung kaki. Lalu nanti ketika ada instruksi kita diminta mengenang peristiwa bahagia, ya cobalah Anda ingatlah peristiwa bahagia itu. Rasakan seolah-olah itu muncul kembali. Ini juga melatih kita untuk menciptakan kebahagiaan. Dan hanya dengan mengikuti, menghayati setiap kata dalam meditasi ini, Anda akan dituntun untuk bahagia. Jadi ikuti saja kata perkataannya. Kemudian beberapa istilah teknis, kalau disebut yang namanya cakra jantung, itu adalah di sini lokasinya. Itu adalah pusat cinta terhadap sesama. Lokasinya di tengah-tengah dada kita. Ini dalam Pranic Healing disebut cakra jantung. Kemudian yang kedua cakra mahkota, di puncak kepala kita. Ini adalah pusat cinta ilahi. Nah, nanti ketika kita diminta untuk mengangkat tangan setinggi dada, angkatlah tangan seperti ini dengan telapak tangan menghadap ke depan, ya. Kemudian ketika diminta meletakkan tangan di pangkuan dengan telapak tangan menghadap ke atas tapi di pangkuan. Lalu selama meditasi Anda bisa tetap duduk di kursi, tidak perlu bersila. Apalagi kalau tidak biasa bersila, jangan bersila. Duduk saja di kursi, kaki nempel di lantai, duduknya tegak lurus supaya aliran energi di tulang belakang kita ini lancar. Jadi jangan menekuk, jangan bersandar, jadi tegak lurus. Dan pejamkan mata Anda mengikuti meditasi sampai nanti meditasinya selesai. Oke, itu penjelasan singkatnya. Kita akan break dulu sebentar ya untuk ke toilet break.